Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut perbincangan dengan Prof. Juanda dan juga Pak Taba, kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Wana Sari langsung dari Batam. Wana. Ya. Ya, Bayu dan pemirsa, hari ini diagendakan akan ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam, dan saat ini di halaman kantor Wali Kota Batam sedang berlangsung upacara ataupun apel gabungan seluruh personel baik dari Satpol PP, TNI, Polri, juga petugas pengamanan dari BP Batam yang jumlahnya keseluruhan ada ribuan, dilengkapi dengan kendaraan taktis dan seluruh satuan begitu. Dan dijadwalkan aksi demo ini bisa jadi akan berlangsung sebelum zuhur atau sesudah zuhur yang berlangsung nanti di DPRD Kota Batam. Secara umum kondisi Pulau Rempang saat ini berangsur sudah jauh lebih kondusif, dan saat ini petugas gabungan terutama pemerintah yang hal ini diwakili oleh BP Batam ini masih berusaha melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat Pulau Rempang untuk melakukan pendaftaran agar bersedia direlokasi ke tempat hunian baru ataupun kampung baru yang saat ini progres pembangunannya sedang berlangsung. Meskipun saat ini BP Batam sendiri belum merilis berapa jumlah warga Pulau Rempang yang sudah mendaftar untuk bersedia direlokasi. Sejauh ini kebijakan relokasi bagi masyarakat Pulau Rempang rata-rata mendapat penolakan dari masyarakat Pulau Rempang sendiri, karena menurut mereka progres pembangunan hunian yang nantinya akan mereka tempati belum terlihat, dan adanya informasi yang kurang mendetail yang harusnya diterima oleh masyarakat Pulau Rempang yang menjadi korban relokasi sebagai pengembangan dari Rempang Eco City. Bayu. Oke, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Batam Kepulauan Riau. Informasinya hari ini akan ada aksi kembali yang akan dilakukan oleh warga di sana. Saya mau ke Pak Taba terlebih dahulu. Pak, kalau tadi disampaikan oleh Bayu, bagaimana dengan status kepemilikan sertifikat tanah di sana? Warga sudah berada cukup lama di sana, tapi kita tahu betul bahwa memang kan Pulau Rempang ini masuk dalam daerah free trade zone. Tapi bagaimana statusnya Pak mengenai sertifikat tanah bagi warga di sana? Pertama saya koreksi dulu, tidak masuk wilayah free trade zone. Free trade zone itu hanya Batam, Pulau Batam. Ini pun panjang sebenarnya perdebatan tentang Batam itu. Seperti masyarakat di Batam bayar WTO, sampai kapan nyewa terus di lahan sendiri. Baik, saya teruskan. Soal status kepemilikan. Tadi Profesor Juanda sudah mengatakan, ada undang-undang agraria, sertifikat dan segala macam. Kan ada hak-hak atas tanah yang dikeluarkan pada zaman dahulu, artinya mereka punya status kepemilikan itu, tapi ada yang mungkin belum punya sertifikat. Tapi ingat, kalau kembali ke konstitusi, tujuan bernegara ini, Prof. Kan dalam konstitusi jelas di pembukaan melindungi segenap tumpah darah. Kenapa setelah kita bernegara berbangsa tidak terlindungi hak mereka? Jadi kalau hanya mengacu pada hukum positif, apalagi seperti statement Menteri ATR, mereka tidak punya sertifikat. Maka saya katakan tadi pisahkan dulu, ada penggarap di sana, ada masyarakat. Masyarakat kan bisa dicek, ada pemerintah daerah. Kenapa tidak jemput bola? Kenapa datang dengan aparat langsung mengukur? Kan panjang waktunya, dan ini seperti mendadak betul. Sekarang kita tidak tahu, jangankan masyarakat, saya saja tidak tahu. Bagaimana master plan-nya, desain dari pengembangan Eco City itu. Banyak pertanyaan di situ. Sekarang yang dikatakan mau dikasih lahan 400, 500, punya tinggal rumah susun. Mana itu? APBN-nya saja belum diketuk. Uang siapa yang mau dipakai untuk membangun itu? Berapa lama tahapannya? Nah, selama itu apa yang mereka kerjakan? Tadi katanya dikasih uang. Cukup rumit. Nah, kembali kepada hak atas tanah tadi. Kan bisa jemput bola masyarakat, apa itu pemerintah. Ada BPN, ada lurah, ada camat. Selama ini mereka diakui keberadaannya, tinggal dicek saja. Tapi jangan dipeta kompli masyarakat dengan istilah ada tidak ada sertifikat. Pertanyaan sejauh mana pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terpinggirkan seperti itu. Mereka miskin, akses, kesulitan untuk mengakses pelayanan. Mereka juga dari sisi sumber daya manusia, kemudian kehidupan ekonomi mereka. Harusnya kan jemput bola. Negara ini harusnya melayani
khususnya pemerintah. Ya. Ya, Pak Taba, dengan kondisi saat ini, apa titik temu yang mungkin paling bijaksana ya? Masyarakat tetap mendapatkan haknya, tapi semangat atau program investasi juga tetap berjalan di sana. Ya, karena aksi juga akan berlangsung Ya. lagi hari ini, informasi ya Pak. Itu yang saya mau sampaikan. Ini kan rakyat kita sendiri, jangan menghadapinya sebagai lawan. Ini rakyat kita sendiri, ada sesuatu. Jadi jangan selalu berlindung di atas kewenangan, kekuasaan, demi investasi. Kan bisa didudukkan ini. Untuk apa ada unjuk rasa begini terus misalnya? Ini kan takut orang lagi investasi di sini. Tapi kenapa dibiarkan? Nah, supaya tidak terjadi, duduk bersama. Kan ada budaya kita di Melayu ini. Dan jembatani banyak. Ada lembaga adat Melayu, ada tokoh masyarakat. Selama ini juga baik, ada lurah. Bisa bercanda-canda, ada camat, ada RT RW. Duduk bersama. Dijelaskan persoalannya. Kemudian hak-hak masyarakat diakui. Tapi jangan tahu-tahu di deadline untuk diketahui ya, Mas Bayu, ada deadline. Selalu disampaikan tanggal 28 September ini, lahan di Rempang Karang harus clean. Harus clear dan clean. Maksudnya apa? Nanti kalau masyarakat menghadang dianggap melanggar hukum. Megang kayu aja dianggap melakukan perlawanan. Saya makanya belum turun sampai hari ini ke Rempang. Khawatir saya nanti dipolitisir juga. Itu tabah memprovokasi masyarakat. Dia orang politik, ini dipolitisir. Tidak melihat kepada substansi masalah. Maka saya menjauh dari masyarakat Rempang. Saya cuma bisa bersuara. Nah sekarang berapa orang sudah ditahan itu dan tidak dikeluarkan. Penasihat hukum untuk mengakses mereka pun kesulitan. Ini jangan dilihat dari persoalan unjuk rasanya ini. Ini kan ada sebabnya nih. Bahwa alasannya mereka tidak tinggal di Rempang, betul. Tidak mesti tinggal di Rempang, ini bentuk solidaritas. Bisa-bisa masyarakat Melayu dari Kalimantan juga turun. Dari Sumatera juga turun kalau begini perkaranya. Coba dihadapkan dengan aparat seperti itu. Apa kekuatan mereka nggak ada. Maka dari itu segera duduk bersama. Baik. Jelaskan proyek Itu paling ini. tidak. Ini proyek sangat besar untuk disejahterakan masyarakat. Nah untuk itu masyarakat jangan tersisihkan karena pembangunan ini. Kalau ini kan mereka tersisih. Mau dikeluarkan mereka dari habitat mereka. Mereka itu nelayan. Ditaruh di rumah susun, ditaruh di rumah tipe 45, jauh dari dia tempat mencari makan. Ini belum duduk semua. Mereka harus diberdayakan. Kalau melautnya selama ini cuma 2 mil, bagaimana bisa 3 mil? Kapalnya kecil ini bisa digedein. Ini belum didudukkan. Oke. Tahu-tahu mau mengosongkan Oke, baik, tanggal 28 September. Tadi disampaikan Oke, laporan baik, terima kasih. wartawan Anda di lapangan. Nanti ini yang kemudian Saya akan tidak dibawa oleh kondusif. DPRD Kepulauan Riau untuk bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat ya Pak ya. Tapi secara Setidaknya ada hukum concern bagaimana terhadap Prof? kesejahteraan masyarakat Iya. di sana dan juga hak-hak mereka. Nah, Prof, Tapi kalau secara hukum seperti apa Prof? Melihat kepemilikan tanah di wilayah Batam yang kita tahu tentu memiliki aturan berbeda di sana. Ya, ini kan perlu dikelirkan dulu hak atas tanah di Pulau Batam, di Pulau Rempang. Itu kan tadi sudah disampaikan. Iya. Itu kelihatannya Pak Taba tadi mengatakan ini kan bukan Batam, ini kan Rempang. Terlepas dari apapun, apa Rempang, apa Batam, yang jelas clearkan dulu. Sebab kalau saya baca dan dengar dari Prof Mahfud, itu kan hak guna usaha, ya, yang diberikan kepada investor untuk melakukan investasi di sana. Nah, dan itu udah lama, tahun 2001, 2002. Tetapi itu ditinggalkan, terus sekarang mau dilakukan. Nah, ini problem katanya. Tetapi apakah benar itu adalah hanya hak guna usaha? Nah, apakah tidak ada hak atas tanah yang lain misalnya? Nah, ini kita perlu penyelidikan yang secara objektif, ya. Jadi tidak hanya mendengar sepihak dari pemerintah, tapi perlu ada data-data konkret gitu loh. Kalau memang benar di situ secara pengelolaan tidak diberikan hak atas tanah milik atau segala macam itu untuk ke pribadi, maka itu kan perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ini Bapak Ibu masyarakat dengan tidak mengurangi hak-hak ulayat, hak adat, hak-hak segala macam yang hak tradisional dari masyarakat setempat, ya, ini disampaikanlah secara persuasif dengan baik. Nah, mungkin ini komunikasinya yang tidak jalan. Ya. Nah, saya sependapat dalam hal-hal tertentu bahwa kalau bicara negara hukum, ya
kedepankan prinsip-prinsip negara hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik. Ya, jadi masyarakat tuh jangan jadi objek, tetapi subjek gitu loh. Itu. Oke. Kita sepakat di sana. Ya. Ya, artinya memang payung hukumnya harus jelas dulu. Jadi menurut Prof, kalau payung hukumnya sudah jelas, baru proses itu bisa dilanjutkan kembali. Karena semua sudah tahu begitu ya. Ya. Tapi dengan catatan juga bahwa masyarakat kalau udah clear tidak boleh menghambat investor gitu ya. Oke, tadi disampaikan bahwa Ya. masyarakat sebenarnya tidak anti investasi begitu ya, dan yang harus bisa digarisbawahi, masyarakat sana juga pantas mendapatkan hak asasi terkait dengan sosialisasi yang berkemanusiaan. Itu tadi, terima kasih banyak Prof. Juanda, terima kasih banyak Pak Taba Iskandar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.